Akmal ya itu ya? Iya. Oh. Siapa lagi? Namanya Denny. Nama bapakku ya? Iya ini kakak aku. Akmal. Kakak aku namanya, nama akunnya. Kalau yang Ngomong. Mal kakak lu ya? Iya, namanya doang, namanya. Udah telat. Oke, yang sambil menunggu temannya yang masuk, coba yang di rumahnya ada Al-Quran terjemah, boleh dibuka Al-Qurannya, coba halaman 412, coba. Apaan, Pak? Yang di rumahnya ada Al-Quran, apa namanya? Ada terjemahnya. Al-Qurannya yang ada terjemahnya. 412 kan? Ya, coba buka halaman 412 sama nggak sama Bapak isinya? Yang ada terjemahnya tapi. Ini Apanya, ada. Pak? Coba. Ini ada apanya? Alam. Surat Luqman bukan? Iya. Surat Luqman ya. Coba yang punya terjemah Al-Quran buka halaman 412 surat Luqman. Kalau nggak 412 bukan surat Luqman, coba cari surat Luqman itu ada di halaman berapa itu? Coba di Al-Qur'annya. Surat Luqman itu surat yang ke-3. Apa tadi? 21. Luqman. 1. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum baik. Assalamualaikum baru gitu. Pak, yang Ya. ada artinya apa bukan Al-Qurannya? Iya, nggak ada artinya. Kalau nggak ada artinya, nanti Ya, nggak tahu. ada. Cari yang ada artinya aja. Oh ya Pak. Udah. Al-Quran ada artinya, Pak? Ya, Saya emang nggak ada. ya cari yang ada artinya. Kalau yang nggak ada artinya nanti nggak tahu yang dibaca yang mana gitu kan. Coba. Kalau saya emang nggak ada, Pak. Udah mau kesini lagi Pak, Tahsin ada tugas gak sih, Pak? Tahsin tidak ada tugas. Ya. Oh, Tahsin nggak ada tugas. Tahsin tidak ada tugas. PAI nanti terakhir ada tugas. Dijelasin. Ya. Kita belajar dulu. Nanti di akhir. Kalau ada tugas nanti di akhir. Kita tunggu. Ini udah 1 menit lagi nih ya. Tunggu 1 menit lagi. Banyak banget, Pak. Banyak banget, Pak. Apa namanya? Satu. Sabar. 1, 2, 4 itu. 1, 2, Tadi saya ngaji dulu, Pak. 6, 12. Tadi lupa 400. 11. Bilang lagi ntar kalau ditanya. Woi, diam, woi. Woi, diam. Akmal, diam. Oke, udah 51. Kita mulai ya. Oke. Kita semua di halaman 59 buku PAI, halaman 59, silakan dibuka. Ya udah Pak. Ya. Ya udah berapa Pak? Halaman 59. Pakai. Ya, baik. Di situ kita masuk ke bagian C, patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Nah, ini bagian C ini kita cerita tentang patuh kepada orang tua dan guru. Apa itu patuh? Patuh artinya suka menurut. Suka menurut. Taat dan berdisiplin. Taat dan berdisiplin.
Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah, aturan, agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku di lingkungan tempat tinggal, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Ya, itu merupakan salah satu sikap mulia yang diajarkan agama Islam. Sikap patuh ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini anak-anak, di kita ini, ya manusia ini kan, nah ini coba nih jumlahnya ada berapa ini? Ada di Zoom ini aja 18 orang kan? Kita Zoom ini ada 18 orang nih, ada 19 orang ya. 3, 4, 5. Nah, biar tertib ada aturannya. Aturannya bagaimana? Aturannya, ada satu orang guru yang ngajar, Bapak. Kemudian yang lebihnya murid-murid mendengarkan. Coba kalau nggak ada aturan, semuanya ngomong. Wah, ini kan gimana kira-kira? Ya, nggak teratur gitu ya, nggak teratur. Coba kalian lihat di mobil, kendaraan di jalan. Itu kendaraan di jalan kan banyak ya kan? Kalau kita berjalan di jalan raya, apakah kita jalan kaki, apakah kita naik sepeda, naik motor, naik mobil, kita jalannya di sebelah mana? Kanan. Hah? Sebelah kanan? Apanya, Pak? Jalan. Kita jalan itu. Di jalan raya itu di sebelah kanan apa sebelah kiri? Kiri. Hah? Sebelah kiri kan? Kiri. Ya kiri. Nah, kalian di jalan itu bisa lihat ada orang yang jalan kaki, ada orang yang naik sepeda, ada orang yang naik motor, ada orang yang naik mobil. Mobilnya juga macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, gitu ya. Ada yang mobil pribadi, ada yang bus, ada yang kontainer bahkan kan. Coba bayangin kalau di jalan tidak ada aturan, tidak terserah bebas-bebas boleh-boleh aja. Jadi mau jalan mau ke kanan, di kanan boleh, di kiri boleh, melintang boleh, terserah. Itu kira-kira nanti banyak kecelakaan nggak? Iya, Pak. Iya, Pak, banyak. Banyak kecelakaan kan? Nah, sering nonton di TV nggak kecelakaan? Iya. Sering banget. Berita, Pak, banyak Ada lampu kecelakaan. di jalan, ada lampu merah kan? Ada lampu merah, kuning, Ada. hijau gitu kan? Ada. Iya, ada banget. Kalau kita tidak patuh sama lampu merah, lampu kuning, lampu hijau itu, semua maunya jalan. Nah, kalau di perapatan, kalau di perempatan itu kan semua mau jalan gitu, kayak misalnya perapatan kantor di sini. Tahu kan perapatan kantor? Atau perapatan yang tahu, Pak. atau perapatan mana tuh yang dekat McDonald tuh yang mau ke Tang City gitu ya, atau kemana lah Ya, gitu Pak, kan? tahu, Pak. Putus banget saya. Nah, kalau seandainya semuanya mau jalan, tabrakan itu di tengah-tengah, atau enggak macet, enggak ada yang... Wow. Iya kan? Itu akibat kenapa? Akibat kita tidak patuh. Nah, jadi dibikin aturan, dibikin norma, agama, aturan, perintah, adat istiadat. Itu maksudnya apa? Biar tertib, biar semua sampai kepada tujuannya masing-masing. Misalnya, kalau kita mau ke Jakarta, lewat ada perapatan, lewat segala jalan, selamat sampai kita ke Jakarta tujuannya. Sekarang tujuan anak-anak sekolah apa? Biar cerdas, biar pintar, biar belajar. Ada gurunya, ada aturannya, ada seragamnya, ada bukunya, semua ada aturannya. Nah, itu buat apa? Biar kalian sampai ke tujuannya tadi. Tujuannya apa? Biar pintar, biar cerdas, biar jadi anak yang soleh, biar jadi anak yang berhasil nanti hidupnya, ya kan? Nah, itu semua dipatuhi. Orang tua kalian di rumah pengen ngelihat anaknya juga nanti besar jadi anak yang berhasil gitu kan? Jadi orang yang besar, orang yang sukses, orang yang bisa dibanggakan gitu kan? Masing-masing punya cita-cita nggak nih? Punya. Coba. Siapa yang pengen jadi dokter coba? Ada? Yang pengen jadi dokter. Siapa lagi ya? Yang mau pengen jadi dokter ada? Ada yang mau pengen insinyur?
macam-macam ya. Ada yang pengen jadi insinyur, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi apa lagi? Polisi, ada yang pengen Gamer. jadi gamer. Oh, ada yang mau jadi gamer. Oke, jadi gamer. Iya, saya, Pak. Ada- Saya. Oh, banyak Pak, sih justru saya, yang jadi Pak. gamer ya. Jadi Oke. YouTuber, Pak. YouTuber. Ya. Hancur, udah hancur. Nah, itu orang tua ya. Orang tua itu pengen kalian menjadi sesuatu yang baik nanti, sesuatu yang sukses, sesuatu yang berhasil. Nah, orang tua itu mendoakan kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berhasil hidupnya, gitu ya. Nah, karena itu maka kita harus patuh sama orang tua. Biar tadi seperti tadi yang mau ke Jakarta tadi. Kenapa patuh? Ya biar sampai ke Jakarta. Kalau nggak patuh sama aturan lalu lintas, ya kecelakaan, kan gitu. Nah, ini mau biar sekolah lulus dari SD, ya patuh sama aturan sekolah di SD-nya, biar nanti tujuannya lulus dari SD bisa masuk ke SMP. Nah, pengen jadi anak yang sukses, anak yang berhasil, ya patuh sama orang tua gitu ya. Jadi kenapa kita patuh sama orang tua? Itu bagian C ini. Nah, coba kalian lihat di paling bawah ya. Di paling bawah itu ada tulisan gini. Aku tadi bawa itu teh. Ya, coba kalian lihat bukunya. Di paling bawah itu ada tulisan, sementara bentuk patuh kita terhadap sesama anggota keluarga adalah dengan mematuhi segala nasihat yang diberikan. Jadi di rumah kalian kan ada aturan, ada nasihat. Nggak boleh misalnya apa? Nggak boleh apa coba di rumah? Atau boleh disuruh apa di rumah? Misalnya ada yang disuruh apa di rumah? Kalau di rumah ada yang suruh apa? Nyapu, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar ada? Iya, Pak. Kayak nggak pernah, Pak. Saya. Nah, itu kan biar apa? Kamu kan anak Biar saya. disiplin, ya, biar disiplin, bisa mengatur diri sendiri. Sendiri. Kemudian apa lagi? Aturan di rumah, nasihat di rumah sama orang tua apa katanya? Apa coba? Harus boleh nggak tidur begadang? Apa malam-malam gitu? Boleh nggak? Boleh, enggak lah. Oh, ada yang boleh. Oke, ada yang boleh. Siapa yang boleh? Boleh. Saya hari Sabtu doang, Pak. Begadang, Pak. Hari Maksimal Sabtu jam aja. 11. Nah, paling dikasih waktu sampai jam berapa harus sudah tidur gitu kan. Ya itu ditaati gitu kan. Nah, besoknya harus sekolah gitu, malamnya jangan tidur malam-malam gitu kan. Nah, kemudian macam ya. Dari tadi saya Macam. pegang Al-Quran. Al-Qurannya buat apa, Pak? Siapa yang barusan nanya Al-Quran? Ya, Pak. Siapa yang nanya Al-Quran barusan? Saya, Pak, yang username saya Rafa. Siapa? Rafa. Kok nggak kelihatan ya? Rafa. Oke. Sekarang yang belum buka Al-Quran, silakan buka Al-Quran surat Luqman, itu surat yang 31 halaman 412. Oke. Bapak pengen ada satu anak yang baca ayat ke-13. Coba baca ayat 13-nya di situ artinya apa? Yang lainnya lihat. Artinya, Pak. Ya. Baca artinya coba. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersatukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itu pelajaran pertama. Ya, bagi kita, bagi manusia, bagi anak-anak, pelajaran pertama apa? Nomor 13 itu, ayat 13 itu. Jangan menserikatkan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jadi Allah itu adalah yang paling Di Al-Quran tinggi. saya adanya Luqman doang, Pak. Nggak ada alnya. Ya, nggak apa-apa. Luqman aja. Ya. Beda, Pak. Enggak. Luqman ayat 13 isinya sama yang tadi dibacain artinya. Ya. Itu sama pasti. Oke. Nah, itu yang pertama di ayat 13 itu pelajaran pertama adalah harus taat kepada Allah, tidak boleh musyrik, ya, tidak boleh berserikat kepada selain Allah. Itu namanya rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Oke, itu nomor 13, ayat 13. Sekarang Bapak pengen satu anak lagi. Siapa yang baca ayat 14? Coba. Yang lainnya lihat, dengerin, lihat Al-Qur'annya, terjemahannya. Coba, yang ayat 14 siapa baca?
Saya aja lah, Pak. Nah, yuk, saya silakan. Dan Udah, kami alam aja. perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya aku kembalimu. Nah, coba kalian lihat di ayat 14 itu katanya apa coba? Di situ cerita tentang gimana orang tua ya dari kalian masih di dalam kandungan sudah disayang. Berapa lama dibawa di dalam kandungan, di dalam apa rahim? 6 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Mana-mana itu kan Tahun, Pak. itu kan berat itu kan di dalam perut loh. Coba. Kalian kalau makan Tapi nggak banyak boleh capek-capek ya, Pak? iya, kalian kalau makan banyak perutnya gede aja kan capek kan? Nah, ini bukan cuma makanan di dalam perutnya, ada bayi ya, ada dedek bayinya, ada anak bayinya dalam perut. Kemana-mana harus dibawa, tidur susah, mau makan susah, mau jalan-jalan susah, ya, mau beraktivitas susah gitu. Apalagi kalau misalnya ibunya juga kerjanya jauh misalnya gitu ya, jauh mana gitu kan, ke Jakarta misalnya. Oh, itu kan naik kendaraan, naik kereta, apa itu kan susah semua gitu kan. Nah, kenapa kok mau? Ya itulah karena orang tua kalian, ya, bapak kalian juga, ayah, manggilnya apa di rumah? Ada yang manggil papa ya gitu ya? Ada yang manggil ayah gitu ya? Saya ayah, Pak. Saya, Pak. Saya ayah, Pak. Ayah, ada yang papa, ada yang bapak, macam-macam. Nah, bapak juga sama gitu kan. Banting tulang kerja, cari nafkah gitu kan. Sana ke sini, panas-panasan gitu kan. Buat apa? Buat biar kalian bisa hidupnya tenang, bisa makan enak, bisa pakai baju bagus, bisa tinggal di rumah bagus gitu ya. Gak kehujanan, gak kepanasan. Nah, itu semua bapak, ibu, ayah, bunda, mama, papa itu semua sayang sama kalian, sama anak-anak. Makanya kita harus sayang sama orang tua, harus patuh sama orang tua, hormat sama orang tua. Mana kata Al-Qur'an? Nah, mana ayatnya yang nyuruh? Nah, ini ayat Luqman ya, surat Luqman ini ayat 14. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ayat 15. Siapa lagi? Mau Alam lagi apa mau ada lagi yang lain? Gantiin. Alam aja, Pak, Alam. Ayo. Halaman berapa, Pak? Yang ayat 15. Ayat 15. Dan Kan jika 14. keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali ke Alhamdulillah. perjalanannya kepada tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan semua apa yang telah kerjakan. Coba kalian lihat ya, yang di rumahnya sudah buka Al-Qur'an Luqman tadi. Kalian lihat ayat barusan ayat 15, kalian baca di situ sebentar. Apa katanya di situ? Kalau pertama tadi kan kita harus taat sama Allah ya kan? Iya. Ayat 13, ayat ke-14 kita harus taat sama orang tua. Nah, ayat ke-15 katanya kalau seandainya orang tuamu menyuruhmu untuk menserikatkanku, kata Allah, artinya apa? Orang tuamu menyuruh sesuatu yang Allah larang. Allah larang, tapi orang tua suruh, maka kita tidak boleh mentaati. Kenapa? Karena kita harus taat pertama kepada Allah. Misalnya orang tua nyuruh, sana itu di rumah tetangga ada barang bagus, coba kamu curi dulu barangnya. Wah, itu mencuri boleh nggak? Boleh. Tidak. Allah larang mencuri. Nah, Siapa yang bilang boleh? nggak boleh kita taat sama orang tua. Kenapa nggak mentaati orang tua? Karena perintah orang tua, ya, perintah orang tua bertentangan dengan perintah Allah. Allah nggak boleh mencuri loh. Kok kita mencuri gitu? Tidak boleh. Nah, itu yang seperti itu boleh tidak ditaati. Karena apa? Ketaatan yang paling tinggi hanya kepada Allah. Setelah Allah,
yang harus kita taati, yang harus kita cintai. Yang kedua adalah Orang tua. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Baru yang ketiga adalah orang tua. Nah, orang tua sama juga dengan guru. Jadi kalau guru itu orang tua kalian di sekolah. Ya. Itu kalian bisa lihat surat Al-Luqman 13, 14, 15. Tetapi selain ayat 13, 14, 15 ini, coba nanti setelah pelajaran ini, setelah PAI, kalian pelajari, coba lihat baca ya ayat-ayat selanjutnya. Ada 16, 17, 18. Di ayat-ayat itu, kalian di situ banyak pelajaran. Pertama, misalnya, kalian tidak boleh melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah kejahatan. Andai pun ada sebuah kejahatan di ayat 16 itu. Ya, 16 ke bawah. Andai pun kalian bisa melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah dosa yang kalian bisa sembunyikan dosa itu, walaupun itu di dalam batu, atau mau kalian sembunyikan di dalam bumi, di atas langit, dimanapun bisa kalian sembunyikan, Allah tahu. Boleh jadi tidak ada yang tahu, boleh jadi tidak ada yang lihat, boleh jadi tidak ada yang dengar, tapi ingat Allah tahu. Ya, Allah tahu. Orang tua kita nggak tahu, guru kita nggak tahu, kakak nggak tahu, adik nggak tahu, tetangga nggak tahu, saudara-saudara nggak tahu, Allah tahu. Ya. Tuh. Kemudian di ayat-ayat bawahnya juga ada cerita tentang kita nih manusia tidak boleh sombong, jalannya petantang-petenteng, nggak boleh suaranya teriak-teriak keras-keras, gitu ya, kayak orang yang sombong gitu ya. Nah itu di ayat-ayat bawahnya kalian pelajari itu. Itulah akhlak anak yang soleh. Kalian baca itu surat Luqman ke bawahnya ya. Baik, itu kita sudah cerita tentang bab bagian C, patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang coba kalian buka halaman selanjutnya. Coba buka halaman selanjutnya semuanya. Di situ ada bagian amaliyah. Halaman berapa, Pak? Halaman selanjutnya halaman berapa? Halaman 50 ya? 60. Nah, coba buka 60. Halaman 60. Di halaman 60 coba kita baca apa nih bagian amaliyah. Bagian amaliyah pertama. Fadil selalu berpamitan dan mencium tangan kedua orang tuanya setiap akan pergi ke sekolah. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Setuju. Ya, silakan kalian contreng ya, tandain begitu ya, atau disilang. Setuju gitu ya. Warna kuning gimana teh? Kemudian nomor 2-nya apa nih? Karina menyontek ketika ujian sekolah. Setuju nggak? Tidak setuju. Nah, contreng bagian tidak setuju. Nomor 3-nya. Keluarga Pak Imran selalu datang bersilaturahim kepada anggota keluarga. Setuju? Setuju. Silang setujunya. Nomor 4. Tidak setuju. Dikira di checklist, Pak. Checklist boleh, disilang boleh, Nomor 4 tidak setuju. Nomor 4 tidak setuju apa tuh? Doni sengaja datang terlambat ke sekolah. Oh, sengaja ya? Iya, tidak Padahal setuju. dia sudah tahu bahwa jam masuk sekolah jam 7. Tidak setuju ya? Oke. Ya, tidak. Tandain yang bagian tidak setuju. Oke. Nomor 5. Nana selalu mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, baik. Mutiara Hikmah. Coba Bapak pengen dengar selain Alam. Suaranya siapa? Coba. Coba siapa ya yang belum ini? Bapak pengen dengar Lafli. Coba Lafli. Lafli ada? Lafli ada? Coba Lafli. Halaman berapa, Pak? Coba Lafli baca halaman 60 bagian Mutiara Hikmah. Coba baca Lafli.
Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Nah, ini rumus ini. Jadi kalau mau yang hidupnya bahagia, hidupnya senang, rumusnya ini. Jangan bikin orang tua murka. Kalau orang tua murka, kecewa, Allah juga murka. Nah, kalau udah Allah murka, Allah nggak ridho, gimana kita mau sukses, mau berhasil, ya kan? Nah, karena apa? Karena segala sesuatu yang kita miliki, kesuksesan yang kita dapat, semua Allah yang kasih, ya. Allah yang kasih. Jadi jangan sampai bikin Allah murka. Caranya bagaimana? Ya bikin Allah ridho. Cara membuat Allah ridho bagaimana? Salah satu caranya adalah bikin orang tua kalian ridho, senang, gitu ya. Jangan bikin orang tua susah. Oke. Bagian yang selanjutnya intisari. Coba Bapak pengen dengar suaranya siapa ya? Haidar nih biasanya nih ada suaranya nih. Ini kok Haidar nggak ada suaranya nih? Coba Haidar mana suaranya? Sakit perut, Pak. Oh lagi sakit perut. Bisa baca intisari nggak? Halaman berapa, Pak? Halaman 60. 60. Yang intirasi apa? Ya, intisari coba baca. 1. Jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan, tidak ditambah maupun dikurang. Terus. 2. Hormat adalah menghargai, taklim, khidmat, dan sopan. Nah, stop. Ya, sikap menghormati. Stop dulu. Nah, kalian baca di situ hormat adalah menghargai, takzim, khidmat. Takzim itu artinya mengagungkan. Ya, takzim itu bahasa Arab artinya mengagungkan. Khidmat itu artinya mengabdi atau pengabdian, penghambaan gitu ya. Jadi maksudnya juga sama, menghormati. Jadi hormat bisa dalam bahasa Indonesia diartikan takzim, khidmat. Ya, tapi takzim dan khidmat sebenarnya datangnya dari bahasa Arab. Takzim dalam bahasa Arab artinya mengagungkan, khidmat itu adalah pengabdian. Ya, oke lanjut Haidar, nomor 3. Nomor 3. Sikap menghormati biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Sementara sikap orang yang lebih tua kepada yang lebih muda disebut menyayangi. Nah, stop. Jadi kalau kalian sama kakak kalian, ya, itu hormat apa sayang? Sayang. Hormat sama sayang. Karena kakak kita Kalau lebih tua ya. kakak yang lebih tua, berarti hormat. Kalau sama adik, berarti nggak sayang sama kakak loh. yang lebih muda itu sayang apa bentuk perhatiannya disebut sayang. Tapi kalau yang kepada yang tua bentuk perhatiannya biasanya disebut hormat. Jadi hormat itu juga di dalamnya juga ada sayang juga, gitu ya. Nggak mungkin kita hormat kalau kita juga tidak sayang. Kalian hormat sama orang tua, itu tanda sayang sama orang tua. Ya, tuh. Nomor 4. Ayo, Haidar, lanjut. Nomor 4. Patuh kepada orang tua dan guru dengan cara melaksanakan perintahnya dengan baik. Oke. Nah, sekarang Kerjakan. Sekarang ini ada bagian selanjutnya. Pengembangan karakter. Pengembangan karakter. Yuk, pengembangan karakter siapa yang baca? Raka, coba Raka baca. Apa, siapa, Pak? Pengembangan karakter. Pengembangan karakter, Pak. Ya. Sifat jujur merupakan bagian dari sifat terpuji yang harus ditampilkan dalam hubungan dengan orang lain. Ya, Sifat lanjut. jujur dibiasakan, kehidupan akan menjadi damai, tentram, dan saling peduli. Ya. Sifat dusta merupakan sifat tercela yang dilarang oleh agama Islam. Baik. Saling menghormati dengan sesama agar tercipta kedamaian. Mematuhi perintah orang tua dan guru merupakan terpuji. Baik. Nah, tadrib latihan saya enggak ini ya. Bawahnya uji kemampuan. Nah, ini tugas kita hari ini. Tugas ini Bapak nanti linknya Bapak kasih melalui wali-wali kelas kalian ya. Nanti di grup, nanti di Pak, ya Ditulis di mana, Pak? di Google Form nanti Bapak kasih linknya.
Ya. Oh ya Pak. Dari Google Form ya Pak. Ya, di Google Form seperti biasa di Google Form ya. Nanti Bapak kasih linknya melalui wali kelas ya. Kan ada grup WA-nya kan? Ada Pak, ada. Nah, nanti coba Ada. tanya sama wali kelasnya di grup WA-nya. Ya, di Google Form nanti. Baik, ada yang mau ditanya enggak? Enggak. Enggak. Oke, kalau tidak ada, persiapkan minggu depan. Minggu depan kalian sudah ujian. Ya, insya Allah nanti minggu-minggu ini Bapak kasih kisi-kisinya, kalian pelajari kisi-kisinya, apa yang sudah kita Ujian naik pelajari. Ya, ujian semester ganjil, belum naik kelas. Ya, persiapkan, insya Allah minggu depan kita ujian. Baik, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.